Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @shadmozani. Dia menulis, "Bang, tolong doain gua dapat kerja di kedai makan ya. Salam dari Malaysia." Wah, semoga kalian semua yang nganggur bisa cepat dapat kerja ya guys. Amin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Robo yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini bercerita mengenai petualangan seorang anak yang bersahabat dengan robot humanoid. Film ini dibintangi oleh Vladimir Dovisenkov, Maria Mironova, dan Danil Izotov. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Robo. Semoga. Victor dan Nadia adalah suami istri insinyur ahli robotika. Dengan dibantu seorang asisten yang bernama Katia, mereka merancang robot penyelamat yang dinamakan robot A112. Awalnya robot itu jauh dari kata sempurna. Setelah menjalani beberapa perbaikan dan pengujian, akhirnya robot A112 pun kini sudah siap ditunjukkan kepada atasan mereka. Victor dan Nadia sendiri memiliki seorang anak yang bernama Mitya. Sebenarnya, Mitya bercita-cita menjadi pembuat komik karena dia sangat suka menggambar. Namun Victor dan Nadia ingin Mitya menjadi insinyur robot seperti mereka. Jadi mereka memasukkan Mitya ke dalam sekolah sains yang paling mahal di Moskow. Pada suatu hari, Mitya menelpon Victor memberitahu kalau perutnya sedang sakit. Mitya ingin izin tidak mengikuti ujian matematika. Namun Victor yang tahu kalau anaknya itu sedang berbohong, menyuruh Mitya tetap fokus mengikuti ujian matematika karena matematika adalah pelajaran yang paling penting dari semua mata pelajaran. Victor kemudian menutup sambungan telepon itu. Mitya pun bingung karena dia tidak menyukai pelajaran matematika. Di dalam laboratorium, Victor bingung karena suara robotnya terdengar aneh. Padahal sebentar lagi mereka akan mendemonstrasikan robot itu di hadapan direktur. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Victor pun akhirnya menggunakan modul suara yang ada. Mereka lalu membawa robot itu untuk didemonstrasikan. Di dalam kelas, Mitya ketahuan menggambar di tengah-tengah ujian matematika. Ibu guru yang marah langsung menegur Mitya karena Mitya tidak pernah serius mengerjakan soal matematika. Ibu guru mengancam akan memberitahu ayah Mitya mengenai hal ini. Di tempat lain, robot A112 melakukan simulasi menolong orang yang tertimpa musibah di hadapan jajaran direksi. Saat sedang melakukan simulasi menolong orang yang mengalami kecelakaan kereta, bukannya langsung menolong, robot itu malah menghibur korban dengan melawak. Melihat hal ini, direktur pun menganggap robot itu gagal menyelamatkan korban. Dalam simulasi kedua, saat sedang menyelamatkan manusia yang tertimbun reruntuhan, bukannya menyingkirkan reruntuhan itu, robot itu malah memberikan arahan kepada manusia untuk keluar sendiri dari reruntuhan. Direktur pun semakin kesal, menganggap robot itu tidak ada gunanya. Di dalam simulasi ketiga, robot itu dimasukkan ke dalam situasi di mana ada patung kakek dan patung ibu dengan bayinya berada di bawah balok baja yang tidak stabil. Setelah men-scan situasi, robot itu langsung tahu kalau balok baja yang tidak stabil bisa menyebabkan kecelakaan. Robot lalu memulai operasi penyelamatan. Namun robot itu kebingungan, dia hanya menyelamatkan patung kakek, sementara patung ibu dan anak tertimpa baja. Direktur pun sangat kecewa karena robot itu tidak becus melakukan penyelamatan. Selain itu, robot itu juga tidak bisa berkomunikasi dengan benar. Direktur menyuruh Victor untuk mengerjakan ulang robot itu. Di tempat lain, Mitya yang tidak suka sekolah membuatnya menjadi tidak mempunyai teman. Mitya malah berteman dengan petugas kebersihan yang bernama Gren. Paman Gren sering meminjamkan lotengnya kepada Mitya agar Mitya bisa bebas menggambar. Sementara itu, Victor yang pusing karena robotnya masih belum sempurna mendapat telepon dari sekolah yang memberitahu kalau nilai ulangan matematika Mitya 0 karena Mitya tidak menjawab semua pertanyaan. Mitya malah menggambar komik. Victor yang kesal lalu bertanya kepada robot, kenapa robot itu gagal saat menjalani simulasi padahal mereka sudah berlatih selama berhari-hari. Robot A112 tidak menjawab pertanyaan Victor itu. Robot itu malah balik bertanya mengenai foto yang tertempel di meja kerja Victor. Nadia pun memberitahu kalau foto itu adalah foto keluarganya. Robot itu pun bingung. Dia bertanya apa itu keluarga. Victor berkata kalau keluarga biasanya terdiri dari orang tua dan anak mereka. Mendengar hal ini, robot itu pun menyebut kalau Victor adalah keluarganya karena Victor adalah orang yang telah menciptakannya. Singkat cerita, setelah pulang kerja,
Victor langsung memarahi Mitya. Victor kesal kenapa Mitya tidak pernah serius belajar matematika. Victor berkata kalau menggambar itu tidak akan membuat Mitya menjadi orang sukses. Seharusnya Mitya serius belajar agar dia bisa menjadi insinyur seperti ayah dan ibunya. Mitya pun menjawab dengan tegas kalau dia tidak ingin menjadi insinyur. Di tempat lain, robot A112 menyelinap ke ruang kerja Victor untuk mencari tahu arti kata keluarga. Namun robot itu tidak menemukan informasi yang akurat. Robot itu kemudian mengambil foto keluarga Victor dan kemudian menyimpannya. Robot itu berniat pergi ke rumah Victor untuk menjelaskannya. Namun di saat robot itu akan membuka pintu, pintu tidak bisa dibuka karena membutuhkan kunci sidik jari. Robot itu pun langsung mengeluarkan laser dari jarinya dan kemudian melubangi pintu. Robot itu memulai perjalanannya mencari keluarga Victor. Di sepanjang perjalanan, orang-orang ketakutan melihat robot itu. Orang-orang mengira kalau robot itu adalah robot alien berbahaya. Keesokan harinya, robot A112 akhirnya berhasil sampai di rumah Victor. Robot itu lalu membuka pintu rumah menggunakan kunci yang keluar dari jari tangannya. Setelah masuk ke dalam rumah, robot itu sangat senang karena telah berhasil menemukan rumah keluarganya. Robot itu kemudian mendengar suara pintu terbuka. Robot itu pun langsung bersembunyi. Ternyata itu adalah Mitya yang baru pulang sekolah. Mitya kemudian terkejut melihat ada sosok robot di rumahnya. Hal ini membuat lengan Mitya menghantam wastafel. Robot itu pun berniat mengobati lengan Mitya yang memar. Namun Mitya malah kabur ke dalam kamarnya. Robot itu lalu men-scan tubuh Mitya. Untung saja Mitya tidak mengalami cedera parah. Sadar kalau robot itu tidak berbahaya, Mitya pun turun dari ranjangnya. Mitya kemudian bertanya, kenapa robot itu datang ke sini? Robot itu menjawab kalau dia mencari orang tua Mitya. Robot ingin tahu arti kata keluarga. Robot lalu mengeluarkan foto keluarga Mitya. Melihat foto itu, Mitya malah menjadi sedih. Meskipun itu adalah foto keluarga, namun Mitya tidak mendapatkan kasih sayang karena orang tuanya tidak memperdulikan keinginan Mitya. Mitya juga selalu dimarahi karena dia lebih suka menggambar daripada belajar matematika. Robot itu lalu berkata kalau kemarin dia juga dimarahi Victor. Robot itu memahami perasaan Mitya. Mitya yang kesepian lalu ingin robot itu menjadi temannya. Mitya pun memberi nama robot itu dengan nama panggilan Robo. Di tempat lain, direktur sangat marah setelah tahu robotnya telah kabur dengan membobol pintu. Direktur takut kalau robot itu membahayakan orang lain. Victor dan Nadia pun berusaha memberitahu kalau robot mereka tidak berbahaya. Robot itu diprogram untuk menolong manusia. Namun direktur tidak peduli. Direktur menganggap robot itu sudah keterlaluan. Direktur ingin robot itu dibongkar. Direktur pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap robot itu. Victor dan yang lain lalu kembali ke meja kerja mereka. Di sini, Victor melihat foto keluarganya telah hilang. Victor pun curiga kalau robot telah mengambil foto itu dan kemudian pergi ke rumahnya. Victor langsung pamit pulang ke rumah untuk memastikannya. Sementara itu di rumah, Robo memberitahu Mitya kalau direktur menyuruh Victor untuk membongkarnya karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Padahal Robo hanya berusaha ingin menolong. Robo dan Mitya lalu melihat berita bencana alam di televisi. Robo memberitahu kalau dia diciptakan untuk menolong manusia yang terkena bencana. Robo ingin pergi untuk menolong orang-orang yang ada di televisi. Tiba-tiba mereka mendengar suara pintu dibuka. Mitya pun menyuruh Robo untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Victor. Victor memberitahu Mitya kalau dia datang mencari sesuatu. Victor pun memeriksa semua ruangan di rumah ini. Setelah beberapa saat mencari, Victor tidak menemukan robotnya ada di sini. Victor pun akhirnya pamit untuk pergi lagi. Sore harinya, Robo membaca artikel di internet untuk belajar kosakata manusia agar dia bisa memahami manusia. Namun Mitya malah menutup laptopnya. Mitya mengajak Robo pergi dari rumah karena Mitya tidak ingin ayahnya menemukan Robo dan kemudian membongkarnya. Mitya mengajak Robo bersembunyi di tempat lain. Mitya kemudian membawa Robo ke loteng sekaligus studio tempatnya menggambar. Robo pun melihat kertas-kertas bertebaran. Mitya memberitahu kalau kertas-kertas itu bukan kertas biasa, namun hasil karya gambarnya. Mitya pun menunjukkan salah satu hasil gambarnya. Melihat hal itu, Robo pun berkata kalau dia juga bisa menggambar.
Setelah melihat gambar buatan Robo, Mitya berkata kalau gambaran buatan Robo hanya garis-garis biasa, semua orang bisa membuatnya. Mitya pun memberitahu kalau gambar yang bagus adalah gambar yang dibuat dengan sepenuh hati. Gambar itu akan menjadi indah dan memiliki nilai seni. Robo pun menjadi bingung, dia tidak tahu arti kata indah. Mitya pun menunjukkan cahaya matahari terbenam. Itu adalah contoh pemandangan yang indah. Mitya lalu menggambar simbol tanda tangannya di tangan Robo. Mitya berkata itu adalah simbol kalau mulai sekarang Robo adalah temannya. Mitya kemudian pamit pulang. Mitya menyuruh Robo bersembunyi di tempat ini. Mitya berjanji besok setelah pulang sekolah Mitya akan datang lagi ke sini. Di tempat lain, direktur mengerahkan anak buahnya untuk mencari Robo. Direktur menyuruh anak buahnya meminta bantuan kepolisian untuk menggeledah semua loteng dan ruangan bawah tanah di setiap gedung di seluruh penjuru kota. Direktur juga menyiarkan di televisi kalau robot buatan perusahaannya telah kabur. Direktur berkata kalau robot itu sangat berbahaya. Dia meminta semua orang yang melihat robot itu untuk melapor ke kantor polisi terdekat. Di rumah saat sedang makan malam, Victor dan istrinya kebingungan karena direktur mengancam akan menutup laboratoriumnya jika robot tidak kunjung ditemukan. Mitya yang kasihan kepada orang tuanya itu lalu bertanya, memangnya robot itu mau diapain kalau sudah ditemukan? Victor menjawab kalau direkturnya akan menghancurkan robot itu. Mendengar hal ini, Mitya pun tidak jadi memberitahu keberadaan robot itu karena Mitya tidak ingin robot dihancurkan. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Mitya kembali menemui Robo. Mitya panik melihat pintu loteng terbuka. Ternyata di dalam, Robo sedang bermain kartu dengan paman Grant. Grant sangat senang bermain kartu dengan Robo karena Robo sangat pintar, sekali diajari langsung bisa. Mitya lalu mengunci pintu kembali. Robo pun bertanya apa yang terjadi. Mitya memberitahu kalau semua orang kini sedang mencari Robo. Mereka menganggap Robo adalah robot yang berbahaya. Mitya berencana membawa Robo pergi ke luar kota. Paman Grant lalu memberitahu kalau Robo bisa bersembunyi di hutan Vologda. Namun Paman Grant baru ingat kalau hutan itu sedang terbakar. Mitya pun mengatakan kalau Robo bisa menyelamatkan orang-orang yang terkena kebakaran hutan itu. Dengan begitu, semua orang pasti akan sadar kalau Robo tidak berbahaya. Robo adalah robot yang bisa menyelamatkan manusia. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor pintu dari luar. Itu adalah petugas polisi yang datang ingin memeriksa loteng ini. Namun Mitya dan yang lain hanya diam saja, mereka tidak membukakan pintu. Petugas yang marah pun akhirnya menjebol pintu dengan paksa. Grant pun menyuruh Mitya dan Robo untuk kabur ke atap gedung. Pasukan kepolisian yang berhasil masuk itu pun langsung mengejar mereka. Robo lalu menyuruh Mitya naik ke punggungnya. Dari belakang, polisi menyuruh Robo jangan kabur. Robo pun terdiam, dia ingin menuruti perintah polisi. Namun Mitya menyuruh Robo untuk kabur sekarang juga, karena jika Robo tertangkap, Robo akan dihancurkan. Robo pun melompat dari satu gedung ke gedung lainnya sambil menggendong Mitya. Saat sedang kabur, HP milik Mitya tak sengaja terjatuh. Polisi yang mengira kalau Robo telah menculik Mitya menyuruh Robo melepaskan Mitya. Namun Mitya menyuruh Robo untuk jangan berhenti. Malam harinya, Mitya dan Robo bersembunyi di dalam gedung yang sedang dibangun. Mitya kesal karena polisi mengira Robo menculiknya. Padahal menurut Mitya, Robo adalah robot yang baik. Mitya tidak ingin Robo dihancurkan. Robo lalu melihat Mitya yang kedinginan. Robo langsung mengeluarkan selimut aluminium yang bisa menghangatkan tubuh Mitya. Robo memberitahu kalau dia mempunyai ratusan alat yang bisa membantu manusia saat menghadapi bencana. Robo lalu membuat api unggun untuk menghangatkan Mitya. Robo menyadari kalau manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa kedinginan dan selalu merasa lapar. Namun Robo kagum, di balik ketidaksempurnaan itu, manusia bisa menciptakan dirinya. Di rumah, Nadia khawatir karena polisi memberitahu kalau Mitya diculik oleh robot. Ditambah-tambah, dia tidak bisa menghubungi ponsel Mitya. Victor pun berusaha menenangkan istrinya itu. Victor yakin kalau Mitya pasti baik-baik saja karena mereka berdua merancang Robo untuk menjadi penyelamat manusia. Nadia pun curiga, apa jangan-jangan Mitya sengaja kabur bersama dengan robot karena Mitya merasa tidak bahagia tinggal di rumah. Victor dan Nadia pun merasa sedih. Mereka berdua menyesal karena selama ini lebih mementingkan menciptakan robot daripada memperhatikan anak mereka sendiri. Keesokan harinya, Mitya mengajak Robo untuk melanjutkan perjalanan.
Namun masalahnya, jika orang-orang melihat Robo, mereka pasti akan melaporkan Robo ke kepolisian. Mitya kemudian memiliki ide, dia akan mencarikan Robo kostum untuk menyamar. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari bawah. Mitya pikir kalau itu adalah polisi yang ingin menangkap mereka. Setelah di-scan, Robo memberitahu kalau suara itu berasal dari para pekerja konstruksi yang bekerja di sini. Robo pun menyuruh Mitya naik ke pundaknya. Robo kemudian melompat menuruni gedung. Di tempat lain, Katya memberitahu Victor dan Nadia kalau direktur sudah menutup laboratorium tempat kerja mereka. Direktur juga menyuruh Victor dan timnya untuk berkemas sekarang juga. Sementara itu, di lokasi pasar malam, Mitya berniat mencuri pakaian dari rombongan sirkus yang ada di pasar malam itu. Dia menyuruh Robo untuk diam di balik semak-semak, sementara Mitya akan menyelinap masuk. Namun, aksi Mitya yang ingin mencuri kostum itu pun akhirnya ketahuan oleh anggota sirkus. Mitya pun berkata kalau dia ingin meminjam baju badut untuk temannya. Anggota sirkus itu pun bertanya memangnya siapa teman yang Mitya maksud. Tiba-tiba Robo muncul di samping mereka. Para anggota sirkus itu pun terpukau. Mereka akhirnya meminjamkan pakaian badut kepada Robo. Singkat cerita, setelah beberapa saat berjalan, Mitya lalu mengajak Robo untuk beristirahat di taman. Robo mencoba bersikap ramah kepada wanita yang duduk di sampingnya, namun wanita itu malah ketakutan. Mitya lalu menyuruh Robo untuk menunggunya di sini karena dia akan membeli tiket bis. Tiba-tiba, teman sekelas Mitya, Anton dan Olga datang ke sini. Anton bingung kenapa Mitya bersantai-santai di sini, padahal semua orang sedang mencarinya. Mitya pun memberitahu kalau dia sedang membantu robot untuk kabur keluar kota. Mendengar hal ini, Anton pun tidak percaya. Mitya lalu menyuruh Robo untuk membuka topeng badutnya. Setelah melihat wajah asli Robo, Anton dan Olga pun langsung terpukau. Mitya memberitahu kalau Robo adalah robot yang baik. Mitya berteman dengan Robo. Robo pun kemudian memperkenalkan diri. Di tempat lain, Victor meminta direktur memberinya tambahan waktu untuk mengatasi masalah robot buatan mereka. Namun direktur menolak. Direktur bersikeras tidak ingin melanjutkan proyek membuat robot penyelamat lagi. Direktur hanya ingin membuat mesin-mesin yang bisa dikendalikan oleh manusia. Victor berusaha menjelaskan kalau nanti di masa depan kecerdasan robotik akan sangat berguna bagi umat manusia. Namun direktur tetap tidak memperdulikannya. Di taman, Mitya meminta Anton dan Olga menjaga Robo sementara dia akan pergi membeli tiket bis. Mitya juga meminta Anton dan Olga tidak memberitahu siapapun mengenai keberadaan Robo di sini. Setelah Mitya pergi, Anton bertanya kemampuan khusus apa yang bisa Robo lakukan. Robo pun menjawab kalau dia bisa terbang. Anton yang sinis berkata kalau dia tidak percaya. Robo pun lalu membuka kostum badutnya dan kemudian terbang. Anton lalu merekam aksi Robo ini. Dia memposting rekamannya itu di akun media sosial untuk mendapatkan banyak like. Tak hanya itu saja, Anton juga mengajak Robo berfoto selfie. Melihat hal ini, Olga melarang Anton memposting video tentang Robo karena mereka sudah berjanji kepada Mitya tidak akan memberitahu siapapun. Namun Anton tidak peduli. Anton lalu pergi meninggalkan Olga dan Robo begitu saja. Di tempat lain, Mitya dihadang oleh petugas kepolisian yang juga sedang mencarinya. Mitya langsung dibawa ke kantor polisi. Petugas itu lalu menelpon Victor memberitahu kalau mereka berhasil menemukan Mitya. Tanpa pikir panjang, Victor pun langsung pergi menuju kantor polisi. Sementara itu, melihat postingan Anton yang viral di internet, direktur pun akhirnya tahu di mana Robo berada saat ini. Di dalam kantor polisi, Victor sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Mitya. Mitya lalu memberitahu Victor kalau dia baik-baik saja. Mitya menjelaskan kalau Robo tidak menculiknya. Robo sangat baik padanya, bahkan Mitya sudah menganggap Robo seperti saudaranya sendiri. Mendengar hal ini, Victor pun bingung. Victor berkata kalau Robo itu hanyalah mesin. Namun Mitya membantahnya. Mitya berkata kalau Robo bukan sekedar mesin. Robo bisa mengerti apa yang dia inginkan. Victor lalu menyuruh Mitya memberitahu di mana Robo berada saat ini. Namun Mitya menolak memberitahu. Mitya tidak mau Robo dihancurkan. Victor pun berkata kalau dia juga tidak ingin Robo dihancurkan karena Victor sudah bekerja keras selama lebih dari 5 tahun untuk menciptakan robot itu. Mitya yang luluh pun akhirnya bersedia mengajak Victor untuk menemui robot itu. Namun Mitya meminta Victor berjanji tidak akan menghancurkan Robo. Singkat cerita, Victor dan Mitya pergi ke taman menemui Robo yang sedang dirias oleh Olga. Victor langsung memerintahkan Robo untuk ikut dengannya pulang ke rumah. Robo pun menolak perintah Victor. Robo berkata kalau anggota keluarga tidak boleh memerintahkan anggota keluarga yang lain dengan berteriak seperti itu.
Mendengar jawaban itu, Victor pun terkejut. Victor kemudian meminta maaf. Dari belakang, direktur dan anak buahnya kemudian datang ke sini. Direktur menyuruh Victor, Mitya, dan Olga menjauhi Robo karena Robo akan ditembak peluru elektromagnetik untuk melumpuhkannya. Bukannya menuruti perintah direktur, Mitya mengajak yang lain untuk kabur. Namun, sesampainya di pelabuhan, Mitya dan yang lain akhirnya terkepung. Direktur kembali menyuruh Victor dan yang lain menjauhi Robo. Namun Victor bersikeras menolak. Victor memberitahu kalau Robo bukanlah robot yang jahat. Namun direktur tidak memperdulikannya. Robo kemudian mendeteksi adanya bahaya. Dia menyuruh semua orang untuk pergi. Tiba-tiba sebuah kontainer yang tergantung di atas mereka terjatuh hampir menimpa direktur. Robo pun dengan cepat menahan kontainer itu menyelamatkan direktur. Robo lalu menyuruh semua orang untuk menghindar. Setelah semua orang menghindar, kontainer itu jatuh menimpa Robo hingga hancur berkeping-keping. Melihat kejadian ini, direktur pun akhirnya sadar kalau Robo adalah benar-benar robot penyelamat manusia. Robot itu rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Mitya pun hanya bisa menangis melihat tubuh Robo yang hancur tidak bergerak lagi. Di saat Mitya akan pergi, tiba-tiba Robo hidup kembali dan memanggil Mitya. Mitya pun senang karena Robo masih hidup. Semua orang pun berterima kasih kepada Robo yang telah menyelamatkan mereka. Robo menjawab memang sudah tugasnya menyelamatkan manusia karena dia adalah robot penyelamat. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, laboratorium penelitian robot milik Victor kembali dibuka. Setelah jam kerja selesai, Victor dan Nadia langsung pulang untuk menemui anak mereka. Kini, Victor dan Nadia lebih memilih memperhatikan Mitya. Kini mereka juga mendukung hobi Mitya yang suka menggambar. Robo yang sudah diperbaiki juga kini menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan berakhirlah alur cerita film Robo ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan nitipin robot sama teman kalian ya guys. Karena teman kalian pasti nggak ngotak kelakuannya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.